Pada suatu malam yang cukup dingin, seorang tukang becak sedang jengkel karena tidak dapat penumpang dari siang hari. Akhirnya, si tukang becak memutuskan untuk pulang saja. Dalam perjalanannya menuju ke rumah, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang memanggilnya. Wah, penumpang nih, pikir si tukang becak. Akhirnya wanita itu naik. Tukang becak, mau kemana mbak? Jalan aja pak, nanti saya beritahu, jawab wanita itu datar. Ketika sampai di dekat kuburan, tiba-tiba sang wanita menyuruh becak berhenti. Stop bang, katanya. Pada saat si wanita turun, tukang becak melihat ternyata kaki wanita berambut panjang itu tidak menapak ke tanah, sehingga membuat si tukang becak berkata sambil menggigil, "Ah, tidak, kuntilanak!" Dengan spontan, wanita itu melirik sinis ke arah si tukang becak. Biarin, daripada lu tukang becak, edah! Sikor Katak pergi menemui seorang peramal untuk mengetahui apakah dia beruntung dalam urusan asmara atau tidak. Peramal itu kemudian membaca telapak tangan si Katak dan berkata, "Aku mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu?" Si Katak ingin mendengar kabar baiknya terlebih dulu. Peramal pun berkata, "Kamu akan bertemu seorang gadis cantik. Dia akan tertarik padamu dan ingin mengetahui segala sesuatu tentang dirimu. Dia ingin kamu terbuka padanya dan memberikan hatimu padanya." "Wah, itu hebat," kata si Katak. "Tapi apa kabar buruknya?" "Kamu akan bertemu dengannya di kelas biologi." Si ekor kucing melihat cermin untuk pertama kalinya dan melihat kucing lain di dalamnya. Ia berpikir itu teman baru dan mulai berbicara dengan cermin. Saat teman di cermin tidak menjawab, kucing berkata, kucing ini sangat pemalu." Ia pun terus mencoba berteman dengan bayangannya sendiri. Kucing itu kemudian mencoba memberikan ikan kepada bayangannya di cermin. Namun, ikannya malah jatuh ke lantai dan dimakan oleh kucing lain yang kebetulan lewat. Kucing itu pun terlihat bingung dan berkata, "Wah, ternyata ada dua kucing yang suka ikan." Seorang bapak yang sangat-sangat pelit diajak anak tersayangnya untuk naik helikopter. Awalnya si bapak tidak setuju karena harus bayar, tapi karena sayang dengan anaknya, ia pun setuju. Setelah sampai di tempat heli, si pilot bilang, "Naik bayar $100. Kalau Anda bicara di atas, nanti didenda $500. Tapi kalau Anda tidak bicara sepatah kata pun, akan saya kasih $1.000." Setelah setuju dengan perjanjian tersebut, helikopter diterbangkan pilot dengan cara manuver dan jungkir balik di atas. Setelah mendarat, si pilot bilang ke bapak pelit tadi, "Wah, Anda hebat tidak bicara sepatah kata pun." Si bapak bilang, "Sebenarnya saya mau bicara tadi, tapi takut didenda." "Memang Anda mau bilang apa?" tanya si pilot. "Anak saya jatuh," jawab si bapak. Sejumlah murid salah satu kelas di SD sedang menjalani pelajaran agama. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Udin sedang memberikan pelajaran yang membahas mengenai surga. Usai memberikan penjelasan mengenai surga, sang guru lantas memberikan pertanyaan kepada seluruh muridnya. "Anak-anak, siapa yang mau masuk surga?" tanya Udin. "Saya, Pak. Saya," teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuat sang guru kembali bertanya. "Yang mau masuk surga, tunjukkan tangannya," tanya Udin lagi. "Saya," teriak para murid berlomba-lomba mengangkat tangannya. Lagi-lagi, Ucok tetap diam tak bergeming. Demi memacu semangat muridnya, dia pun kembali bertanya. "Yang mau masuk surga, ayo berdiri." Mendengar itu, seluruh murid berdiri, kecuali Ucok yang tetap diam dan malah disibukkan dengan bukunya sendiri. Merasa ada murid yang tak bersemangat, Udin pun menghampiri Ucok dan bertanya, "Cok, kamu mau masuk surga enggak?" "Mau dong, Pak," jawab Ucok. "Terus kenapa kamu nggak berdiri?" lanjut Udin penasaran. "Lah, memangnya mau berangkat sekarang, Pak?" Suatu hari, seorang pengendara kena tilang di jalanan. "Pelis SIM kamu mana?" "Hilang, Pak." "Hilang kemana?" "Nggak tahu, Pak. Sekarang suka ngilang-ngilang nggak ada kabar. Mungkin udah bosan, Pak. Kayak Bapak dulu." Ternyata polisi itu mantannya. Seorang cowok tinggal di kontrakan yang terkenal angker. Di tengah malam, dia diganggu suara ketawa kuntilanak yang menyeramkan. Tapi, setelah dicari tahu, ternyata kuntilanaknya lagi nonton stand-up comedy di HP-nya. Terus kuntilanak itu teriak ke cowok itu, "Bang, wifi-nya lemot nih, lo ada kuota kagak?" Akhirnya mereka pun nonton komedi bareng. Seorang laki-laki datang ke Institute of Science, tempat para peneliti memperagakan hasil penemuan mereka dan mendapatkan hak paten bagi penemuan tersebut. "Saya telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa berbicara dengan manusia lain di tempat yang berjauhan. Dan saya menamakan alat itu telepon," katanya. Para hadirin pun terkagum-kagum.
Tak lama kemudian, datang lagi dua orang bersaudara. Kami telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa terbang seperti burung. Dan kami menamakan alat itu pesawat terbang. Para hadirin semakin kagum mendengarnya. Tiba-tiba datanglah seseorang lagi. Saya telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa berjalan menembus dinding, kaca, dan besi, katanya. Membuat para hadirin heboh dan segera ingin tahu. Dan saya menamakan alat itu adalah pintu. Para hadirin pun terpesona mendengarnya. Di suatu saat, seorang anak perempuan bertanya pada ibunya, "Anak Bu, apa sih kelebihan wanita itu?" "Ah, belum saatnya, Nak." Nggak mau, pokoknya jawab. "Nanti aja kalau kamu udah kelas 6 ya, Ibu." Waktu berlalu, si anak sekarang sudah kelas 6. Tanpa diduga oleh si ibu, sang anak menanyakan kembali kelebihan wanita. Seperti janji ibu 2 tahun lalu, apa sih kelebihan wanita itu? Ya, kayak kamu itu. Ngotot dan keras kepala. September, son. Sebuah keluarga sedang pergi ke Disneyland. Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, mereka kembali ke rumah. Saat mereka meninggalkan Disneyland, anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye, Mickey." Lalu si anak perempuan juga melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye, Minnie." Kemudian si ayah juga melambaikan tangan dan dengan lemahnya berkata, "Goodbye, money." Ternyata ayahnya frustasi karena kehabisan uang.